Sampah masih menjadi masalah pelik bagi manusia. Dari tahun ke tahun, jumlahnya semakin bertambah. Indonesia sendiri, sebagai salah satu penyumbang sampah dunia, tercatat mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019, sampah yang dihasilkan sebanyak 29,14 juta ton. Pada tahun 2020, sampah yang dihasilkan sebanyak 67,8 juta ton. Pada tahun 2021, sampah yang dihasilkan naik sebanyak 68,5 juta ton. Kudus sendiri sebagai salah satu kabupaten penyumbang sampah Indonesia turut mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sampah yang dihasilkan sebanyak 159.083,24 ton. Pada tahun 2020, sampah yang dihasilkan naik sebanyak 160.924,12 ton. Dan pada tahun 2021, sampah yang dihasilkan menjadi sebanyak 162.765,18 ton. Polemik tersebut cukup dimengerti dan menjadi kengerian bagi beberapa orang yang sadar akan lingkungan. Salah satunya Ibu Diana, sebagai Ketua Pengelola Bank Sampah Mulia Bersih Desa Godang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Ia berusaha menerapkan beberapa inovasi untuk mengelola sampah sebagai barang yang berdaya guna dan bernilai jual untuk mengurangi sampah yang dihasilkan manusia. Bank sampah itu semacam organisasi sosial masyarakat di mana kita mengelola sampah dari tabungan masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di Muara Indah khususnya dan masyarakat di luar Muara Indah pada umumnya itu bisa menabung di bank sampah kami. Nah, sampah yang ditabung itu ada sampah yang layak jual. Karena jenis sampah itu ada sampah layak kreasi, sampah layak jual, dan sampah layak buang. Kalau yang ditabung di sini adalah sampah anorganik yang layak jual. Jadi nasabah kami itu bisa menabung emas, bisa menabung sampah. Nah, syarat untuk bisa menabung emas itu mereka harus menjadi nasabah bank sampah dulu. Kalau sudah punya rekening tabungan sampah Bank Sampah Muria Berseri, terus mereka bisa menabung tabungan emas begadian di bank sampah kami. Kita punya sistem aplikasi sampah. Jadi sistem aplikasi ini namanya sistem aplikasi Sitampan, sistem tabungan sampah andalan, di mana nasabah itu bisa mengecek saldo tabungannya lewat handphone Android, Mbak. Dari yang sudah kita tabung bisa diklik lewat handphone Android di web www.bsmbkudus.com. Tabungan kami itu dibagi setiap 6 bulan sekali. Nah, ketika ada pembagian tabungan ini, kita ada membuat program 10 penabung sampah terbanyak. Misalkan 10 penabung sampah terbanyak, nanti kita kasih apresiasi top up emas, Mbak. Selain itu, kita juga memberikan apresiasi bagi penabung sampah terrajin. Ini produk maggot itu yang diproduksi dari BSF
lalat black soldier flies. Black soldier flies atau lalat buah, di mana maggot ini diperoleh dari telur BSF yang ada di media telur itu nanti menetas menjadi maggot ini. Nah, maggot ini biasanya digunakan untuk pakan ternak, Mbak, seperti pakan burung, pakan ikan. Untuk yang satunya ini adalah ekoenzim. Ekoenzim ini terbuat dari limbah buah dan sayur, di mana harus banyak limbah buahnya dengan perbandingan 60% maksimal limbah buahnya. Kalau ada sayur pun maksimal 40%. Nah, cara membuat ekoenzim ini itu dengan rumus 1, 3, 10. 1 bagian gula, 3 bagian limbah buah, dan 10 bagian air. Kalau 10 kilo berarti limbah buahnya 3 kilo, gulanya 1 kilo. Nah, proses pembuatannya itu fermentasi selama 3 bulan dengan cara anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Jadi ditutup rapat. Ciri ekoenzim ini yang sukses berhasil itu jika baunya wangi, seperti bau fermentasi tape. Tapi kalau ekoenzimnya baunya busuk seperti bau got, itu berarti tidak jadi. Nah, manfaat ekoenzim ini banyak sekali, Mbak. Ini di tahun 2021 ketika pandemi COVID di Kudus itu banyak yang menggunakan ekoenzim itu sebagai obat kumur. Dan yang paling tren saat ini itu ekoenzim bisa dimanfaatkan untuk pengobatan PMK, penyakit mulut dan kuku pada sapi. Di Blora itu sekitar beberapa bulan yang lalu kan ada wabah PMK, penyakit mulut dan kuku pada sapi. Dan beberapa sapi di Blora itu meninggal. Dalam waktu 2 hari mereka sapinya yang sudah sekarat, sudah tergeletak, tidak bisa berdiri, mulutnya berbuih, tidak mau makan, disemprot dengan ekoenzim murni ini atau dilap dengan ekoenzim murni ini, artinya sapinya mau makan. Setelah mau makan, terus kaki yang luka, yang di kuku itu kan banyak yang berdarah itu, disemprot dengan ekoenzim murni pun artinya bisa mulai kering dan sapinya bisa berdiri. Saya sangat berharap bahwa banyak masyarakat Kudus yang mau membuat ekoenzim ini dan memanfaatkannya. Karena tidak hanya untuk PMK, tidak hanya untuk COVID, tetapi bisa untuk membersihkan lantai, untuk mencuci piring, untuk pupuk tanaman, menyuburkan tanaman juga bisa. Ketika kita ingin mengajak masyarakat untuk mengelola sampah, yang paling penting pertama adalah contoh, Mbak. Tidak mungkin kita mengajak masyarakat kalau kita tidak melakukan sendiri. Sudah terjadi pengelolaan sampah, masyarakat sudah tertarik, maka paling tidak harus ada apresiasi dari masyarakat yang sudah mau mengelola sampah. Kalau sampai sekarang pun mereka tidak mau peduli mereka untuk mengelola sampah, nanti kelak kedepannya mungkin Kudus akan jadi lautan sampah, karena setiap orang itu menghasilkan sampah, dari bayi, dari anak kecil, dari orang tua, dari dewasa, semua menghasilkan sampah. Nah, sampah itu kita tidak bisa melepaskan itu nanti diurus oleh Ilhan, nanti diurus oleh orang lain, tidak bisa. Tetapi mulailah dari sadar bahwa sampah ini adalah sampah yang kita hasilkan, bagaimana sampah ini tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain.